Kemeriahan warnai acara pembukaan Pesparani Nasional pertama di Lapangan Merdeka Ambon. Pelaksanaan pembukaan Pesparani Katolik Nasional pertama di Lapangan Merdeka Ambon Sabtu malam berlangsung dalam suasana gembira dan penuh kemeriahan. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan yang datang mewakili Presiden Joko Widodo membuka secara resmi pelaksanaan Pesparani Katolik Nasional pertama yang dihadiri oleh ribuan orang. Acara pembukaan Pesparani diawali dengan laporan rangkaian kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Umum Pesparani Nasional Seth Sahubrua. Dikatakan Sahubrua dalam pelaksanaan Pesparani Nasional pertama kali di Kota Ambon dihadiri lebih dari 12.000 orang dari 34 provinsi di Indonesia. Saya mengajak kita sekalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan penyertaan-Nya yang begitu nyata di malam pembukaan Pesta Paduan Suara Gereja Katolik yang pertama secara nasional tahun 2018 di Provinsi Maluku tercinta. Bapak Menteri SDM, Bapak Menteri Agama, para undangan, hadirin sekalian yang saya hormati. Dalam kebahagiaan dan sukacita besar itulah, izinkanlah saya melaporkan rangkaian kegiatan yang baru pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pesparani adalah ajang perlombaan di bidang seni dalam nuansa religiusitas yang memperlombakan 12 mata lomba dengan sejumlah variasi kategori, yaitu paduan suara, menyanyikan mazmur, bertutur kitab suci, dan cerdas cermat rohani. Sementara itu, Gubernur Maluku Said Asgaf selaku tuan rumah penyelenggara kegiatan dalam sambutannya mengatakan Pesparani merupakan acara yang sangat mulia. Sebagai warga bangsa yang multireligius, semuanya bisa belajar untuk memperkuat dan memperkokoh kebangsaan Indonesia. Dikatakan Asgaf, gelaran Pesparani yang dilaksanakan ini sesuai dengan visi misi Maluku, yaitu membangun Maluku yang damai, rukun, dan religius. Selain itu juga pelaksanaan Pesparani menegaskan bahwa Maluku sebagai laboratorium kerukunan. Dengan dibangunnya 5 gedung umat beragama sebagai pusat pembangunan mental spiritual, kiranya cukup menggambarkan bahwa semangat ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Maluku, yaitu membangun Maluku yang damai, Maluku yang rukun, dan Maluku yang religius. Karena itu kami bangga atas terlaksananya kegiatan yang sangat mulia ini. Paling tidak bisa dijadikan kado yang indah di ujung tugas dan tanggung jawab kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Menteri Jonan yang mewakili Presiden secara resmi membuka seluruh rangkaian kegiatan dengan pemukulan tifa, sekaligus menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, yaitu menjaga dan merawat kebinekaan, kerukunan, serta toleransi antar umat beragama di Indonesia. Karena hanya dengan hal tersebut dapat membangun Indonesia lebih baik. Kita semua berharap bahwa kita tetap menjaga persatuan, menjaga kerukunan, dan menjaga persaudaraan di dalam kebinekaan kita. Pada akhirnya kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Forkompinda yang telah bersusah payah memberikan kesempatan di Kota Ambon sebagai kota yang menjadi tuan rumah Pesparani yang pertama. Pembukaan Pesparani diawali defile peserta dari 34 provinsi. Para peserta menggunakan baju khas daerah masing-masing. Dalam pembukaan ini, Ketua LP3KN Adrianus Miliala menyerahkan piala bergilir Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Pesparani Seth Sahubrua untuk diperebutkan di ajang Pesparani ini. Pesparani berlangsung hingga 2 November dengan melombakan 12 mata lomba. Pembukaan juga dimeriahkan dengan tarian kolosal tentang masuknya Injil di Maluku, serta tarian kolosal yang menggambarkan kehidupan persaudaraan masyarakat Maluku sejak zaman dulu. Peserta Pesparani berjumlah 4.804 orang, sedangkan peninjau, tamu undangan, serta pendukung acara yang menghadiri Pesparani ini total keseluruhannya kurang lebih sebanyak 12.000 orang. Provinsi Maluku sebagai tuan rumah Pesparani menurunkan kontingen terbanyak, yaitu 500 peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian lomba. Terdapat 12 cabang diperlombakan dalam Pesparani yang digelar hingga 2 November mendatang, yaitu paduan suara dewasa campuran, paduan suara dewasa pria, paduan suara dewasa wanita, paduan suara Gregorian dewasa, paduan suara Gregorian anak dan remaja, paduan suara anak, pemasmur remaja, pemasmur dewasa, dan terakhir bertutur kitab suci.